Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Hidup seperlunya. Hidup Ya. seperlunya. Contoh dari pakaian. Yap. Nabi besar kita Muhammad SAW itu contoh buat kita sebagai Rasulnya Allah. Itulah kenapa yang namanya Rasul diutus manusia biasa, tidak dari malaikat. Biar kita sebagai manusia mencontoh bagaimana utusan Allah itu melakukan dalam mengarungi hidup dan kehidupan contoh. Sejarah mengabarkan kepada kita Rasulullah SAW punya baju 3. 1 dipakai, 1 disimpan, 1 dicuci. Kalau ada orang tidak punya, dikasih baju yang dia simpan. Ya. Kalau Anda kira-kira bagaimana? Itu di lemari masih segini, Mbak. Itu juga. Nah, itu akan menghisab kita. Masya Allah. Tahu menghisab? Tahu, Mbak. Kalau kita mati, mereka menjadi menghisab kita. Saya hanya ditumpuk di lemari. Lihat pakaian. Pernahkah semua pakaian dipakai ngaji? Dipakai ibadah? Karena dia akan memberikan nilai kontribusi, dimanfaatkan buat apa oleh kita. Bayangkan. Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa. Pemimpin negara, pemimpin agama. Punya baju 3 lembar. 1 dipakai, 1 disimpan, 1 dicuci. Kalau ada orang tidak mampu, yang ini dikasih langsung. Yang cuci yang dipakai ya. Masalah. Makanya kalau memberikan itu yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah kecuali memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai. Ali Imran 92. Mama tanya Anda. Iya, Ma. Anda suka dengan duit? Suka. Nah, Duit banyak, duit sedikit? Duit banyak. banyak, Mbak. Mama tanya lagi. Oh. Apakah Anda suka sedekah? Suka. Suka. Kalau Anda sedekah duit yang paling banyak apa paling sedikit? Jawab. Apa? Belum kita sampai. Pemirsa, Anda suka pakaian? Suka. Suka pakaian bagus apa yang jelek? Bagus. Berarti kalau pengen pahala yang besar, ngasih baju yang paling bagus. Masya Allah. Di kita banyak yang mengaku beragama Islam. Contoh, kalau pengen dapat pahala banyak, nyayur asem bagi tetangga ini. Nyayur sop bagi tetangga ini. Bikin kolak pisang bagi tetangga ini. Di kita mah sayur asem udah 7 kali ngangetin. Astagfirullah. Punten, baru dibagi tetangga. Dari asam sampai asam. Ya Allah. Satu saya. Makin Serius. asam. Iya, Mbak. Walaupun orang miskin punya lidah. Iya. Makanan udah tengik baru dibagi tetangga. Ya. Ya salah. Tetangga miskin juga punya hidung. Udah tengik. Ini yang salah. Itu berlebihan. Makanya bagaimana kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ngasih sama orang aja yang jelek itu kan berlebihan. Kelewatan. Tapi setan kuat. Contoh. Ini pengajian. Ibu-ibu. Nih sekarang banyak musibah. Ini kena longsor. Ini gempa. Ini kebanjiran. Kumpulin ya. Kata ibu-ibu, pantesan kemarin 2 hari yang lalu saya ngebedahin lemari. Kan kebanyakan yang makin tua makin gendut nih. Iya. Mama ada juga yang kurus mulu ada. Ada yang makin Gue kurus. gitu contoh konkretnya. Iya. Ini sempit. Ini jadul. Udah yakin di pengajian yang sempit, yang jadul saya sumbangkan kayak kena musibah. Sumbangin. Begitu mandi asar, ganti daster, buka di lemari. Yang sempit setan datang. Ya Allah. Lu siapa tahu lama-lama kurus lagi. Sayang dikasih tahu. Kang jadi dibagi. Ntar kalau buat udah kurus, oh iya ntar aja deh. Kalau udah Megang lagi yang ada. Lu kan baru 4 kali dipakai, masih bagus. Masya Allah. Megang lagi yang lain. Ingat nggak di Tanah Abang? 5 kali muter mau beli baju itu. Akhirnya yang sempit nggak dibagi. Ambil lagi ke tangga yang lemari yang kemarin dipilihin baju jadul.
Udah niat, udah yang jadul gue sumbangin ke semua yang kena musibah. Begitu dipegang setan datang deui jahra. Allah mah. Baju itu modelnya teh muter. Trennya Bagaimana berputar. kalau tren balik deui ke model itu? Aduh. Lu nggak punya duit, sayang tahu. Akhirnya itu dia yang dengdek, yang miring, anu dower baru dibagi. Itu dia setan. Hati-hati, Astagfirullah. makanya hidup jangan berlebihan, jangan lupa pakaian yang di lemari akan menghisab kita. Rasulullah sendiri kalau tidur, sejarah mengatakan, Rasulullah sering mengatakan beliau tidur bantalnya pelepah korma biar tiap nengok langsung terbangun sholat malam. Di kita mah iklan kasur, iklan bantal biar nyenyak bobo. Anteng sampai pagi, kapan tahajudnya? Masya Allah. Ini yang berlebihan. Jadi Rasul mah sholat yang namanya tidur aja pakai pelepah korma. Makan, sejarah mengatakan, pernahkah Nabi besar kita Muhammad SAW makan dengan makanan mewah? Tidak. Bahkan beliau pernah bertamu ke rumah saudaranya. Apakah ada punya makanan? Tidak ya Rasulullah, cuman punya roti tapi bubuknya doang, rempah-rempahnya doang. Bawa itu ke sini, rempah roti makanan yang terlezat buatku. Nggak dihina, terlezat, dikasih. Rasul nanya, apakah punya lauk? Tidak punya ya Rasulullah, cuman punya cuka. Cuka itu bagiku lauk yang terlezat. Bayangkan, remahan roti dikuahin cuka. Rasul mengatakan alhamdulillah masih ada makanan. Kita mah kalau belanja, gula sekarung, terigu sekarung. Kalau buat dibagi-bagi nggak masalah. Kalau buat ditimbun hanya buat kita, tetangga miskin nggak dipikirin, itu yang salah. Masya Allah, makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, biar hidup kita sederhana, jangan berlebihan. Baik, Mama. Kalau gitu, Mama dan juga jamaah yang ada di rumah maupun ada di studio, nanti kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan dengan tema kita hidup seperlunya. Tapi ada yang perlu menyapa Anda dulu nih pemirsa. Nanti balik lagi di sini ya, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.